Gimana nih kabarnya? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan, semua dalam lindungan Tuhan ya, semua diberkati Tuhan dan kita boleh ada sampai saat ini itu semua karena anugerah dan kemurahan dari Tuhan saja. Kita akan mulai ibadah persekutuan PKMB kita pada sore hari ini. Saya memberikan kesempatan untuk teman-teman boleh ambil saat teduh sejenak, mengucap syukur untuk setiap kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan menghiasi setiap kehidupan kita dengan kemurahannya. Tuhan merancangkan setiap masa depan kita penuh harapan. Berkat kemurahan. Mengucap syukur ya Tuhan untuk
kesempatan yang indah yang Tuhan boleh berikan pada kami ya Tuhan. Kami boleh bersekutu bersama sekalipun dalam situasi dan kondisi yang sulit ini ya Tuhan. Kami boleh bersekutu secara online, itu semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur dan benar ya Tuhan bahwa Engkau lah Allah kami, Engkau lah yang layak untuk kami sembah, untuk kami puji dan kami tinggikan ya Bapa. Ya Tuhan, sebentar kami akan mulai PKMB pada sore hari ini, biarlah Engkau yang akan berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang boleh tergerak hatinya untuk boleh mengikuti persekutuan ini. Tuhan membuka hati dan pikirannya untuk boleh menerima setiap apa yang akan disampaikan oleh Pendeta Robinson ya Tuhan dalam persekutuan pada sore hari ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Pendeta Robinson terkhusus yang akan menyampaikan renungan-Mu. Biarlah Engkau yang akan mengurapi beliau ya Tuhan, beri hikmat, beri bijaksana-Mu ya Tuhan, supaya beliau boleh menyampaikannya dengan penuh hikmat yang daripada Engkau, sehingga setiap apa yang disampaikan boleh kami terima ya Tuhan dengan mudah, dan boleh kami pahami dan boleh kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan acara PKMB ini dari awal pertandingannya ke dalam campur tangan kasih kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Amin. Semuanya masih bersemangat untuk memuji Tuhan? Amin. Amin. Kita percaya ya bahwa Tuhan Yesus sangat baik sama kita. Tuhan Yesus kasihnya nggak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin, teman-teman semua. Amin. Mari kita Amin. pujikan Engkau baik. Puji Tuhan, semua diberkati Tuhan. Amin.
Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sambutan terlebih dahulu dari Ketua PKMB kita, yaitu Saudari Wanda. Pada Saudari Wanda dipersilakan. Terima kasih, Mbak Margareta. Selamat malam, Pak Pendeta Dr. Robinson Rimon beserta dengan keluarga, dan selamat malam Pak Bayu, Pak Franklin, dan teman-teman semua. Sungguh ini adalah hari yang istimewa, kita bersama-sama disatukan oleh Tuhan dalam persekutuan online kaum muda GBI tadi dengan tema kenali ajaran Tuhan yang terambil dari Matius 24 ayat 14. Biarlah kita di bulan ini dapat mengambil peran untuk memberitakan Injil, namun kita harus terlebih dahulu mengenal Injil tersebut yang akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Robinson Rimon. Terima kasih semuanya, semangat, sukacita selalu, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Mbak Margareta. Oke, terima kasih Mbak Wanda untuk sambutannya. Nah, benar ya teman-teman, karena bulan ini tema gereja kita mengangkat tentang sebuah penginjilan, bagaimana kita harus menginjili, maka kita persiapkan hati kita untuk boleh mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Robinson Rimon. Kita percaya kita diberikan hati, kita diberikan mata, itu semuanya untuk menyenangkan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Berikan ku hati. Pada Pendeta Robinson, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, kami bersyukur atas kesempatan untuk belajar kebenaran firman Tuhan,
mempersiapkan diri kami untuk menjadi pemberita Injil yang benar, sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan ajaran Tuhan. Berkati pemuda remaja yang mengikuti kegiatan ini, supaya sama-sama kami dapat belajar dari firman Tuhan sendiri, dan hamba-Mu yang mengajar, biarlah Tuhan juga memberikan kemampuan dan hikmat, supaya yang hamba sampaikan adalah sesuatu yang berasal dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan renungan. Ada tema yang menarik yang diberikan kepada saya, yaitu kenali ajaran-ajaran yang benar dan beritakan Injil. Di dalam ayat yang menjadi tema kita ada satu penekanan utama dari Tuhan Yesus, bahwa dalam Matius 24, dalam kitab yang sama, dalam pasal yang sama, Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita ini, supaya kita mewaspadai, dikatakan supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata apa? Akulah Mesias, kata firman Tuhan. Bahwa akan ada orang yang datang, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, ini satu kenyataan bahwa sejak Yesus datang ke dunia sampai sekarang ini, bahkan yang akan datang lebih parah lagi, akan ada banyak ajaran-ajaran yang sesat. Ada ajaran-ajaran yang tidak benar. Ada ajaran-ajaran yang bisa kita katakan menyimpang daripada ajaran Tuhan. Misalnya, ajaran tentang Yesus Kristus. Ini fakta yang kita hadapi. Jadi, bagaimana caranya, saudara, supaya kita dapat mengenali dan juga dapat memberitakan Injil dengan benar? Ini ada kaitan erat. Mengenali ajaran yang benar dan memberitakan Injil yang benar. Ini penting. Nah, Rasul Yohanes itu dalam suratnya itu ada rangkaian bagaimana kita bisa melihat kerohanian yang otentik. Itu teruji, bisa kelihatan dari 3 hal ini. Kita tidak akan membacakan semua ayat ini, tapi kita perhatikan ada 3 sikap orang Kristen yang memiliki kerohanian otentik, kaitannya dengan ajaran yang benar. Kaitannya dengan ajaran yang benar. Yang pertama, dia adalah seorang yang mempercayai doktrin yang benar. Mempercayai doktrin yang benar. Kemudian, dia memiliki kepatuhan kepada doktrin yang benar, atau ajaran yang benar. Ayat-ayat itu bilang demikian. Kemudian, dia adalah seorang yang mampu mengungkapkan doktrin yang benar dengan kasih. Mungkin kita baca saja ayat yang ke-7 sampai 11. Silakan ada yang membantu membacakan 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 11. Saya bacakan perikopnya, perintah yang baru. Saudara-saudara yang terkasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepadamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepadamu telah ternyata benar di dalam dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah berjaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa yang membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi,
karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Oke, jadi di sini Rasul Yohanes mengingatkan kepada kita bahwa ajaran dan pemahaman yang tentang terang itu kalau ada dalam diri kita, tapi tidak kita lakukan dengan kasih, dengan cara yang benar, dan melakukan itu dengan cara yang benar, maka itu menunjukkan bahwa rohani kita itu tidak otentik, tidak asli, tidak benar. Karena doktrin yang benar itu harus benar-benar dilakukan dengan kasih, dinyatakan dengan kasih. Jadi ada keyakinan doktrin yang benar, diyakini, dipercayai, ada kepatuhan terhadap doktrin ajaran yang benar, kemudian bahwa ketika kita menyampaikan, mengungkapkan ajaran yang benar itu harus disertai dengan tindakan yang benar seperti dengan kasih. Nah, ini bagian yang penting dalam kita mengenali untuk ajaran-ajaran yang benar. Nah, perjanjian baru itu berulang kali menekankan nilai dan pentingnya doktrin yang sehat atau ajaran yang sehat. Silakan dibaca 1 Timotius 6 ayat 3. Silakan. Satu Timotius 6 ayat 3. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita. Oke. Yesus di sini Timotius diberitahu oleh Paulus mengenai satu fakta bahwa ada ajaran yang sehat dan ada ajaran yang tidak sehat. Ada ajaran yang benar dan ada yang tidak benar. Dan mengingatkan bahwa ajaran yang sehat dan benar itu sangat amat konteks. Kemudian Timotius pasal 1 ayat 13 dan 14 juga memberitahu mengenai pola pengajaran yang sehat itu. Penting banget. Dan dalam Galatia 1 ayat 8, para rasul termasuk Rasul Paulus memberitahu betapa pentingnya membela pewartaan Injil yang benar itu. Jadi ketika saudara mau menginjili, saudara ingat bahwa ada Injil yang palsu. Ada Injil, tapi ada juga Injil yang tidak benar. Ada Injil yang tidak benar. Dan Paulus mengingatkan bahwa ajaran Injil yang benar itu sangat amat penting. Coba dibaca Galatia 1 ayat 8. Dibaca, ini penting sekali. Galatia 1 ayat 8. Nanti kita akan ada kesempatan untuk diskusi untuk beberapa bagian dari yang kita pelajari. Jadi, saya ingin silakan membaca Galatia 1 ayat 8. Galatia 1 ayat 8, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritahukan kepadamu, terkutuklah dia. Oke, ini sangat serius banget ya. Sangat serius banget. Paulus berkata, ini masih abad pertama. Masih di abad pertama, ketika ya Injil diberitakan di kalangan melalui rasul-rasul, dan itu masih ada saksi-saksi dari kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi ketika dalam abad pertama penyampaian itu sudah ada Injil palsu. Dan ini serius banget. Nah, persoalannya, apakah sampai sekarang ini setelah 2000 tahun, saudara dan saya menyampaikan Injil yang benar? Nah, Paulus bilang, kalau ada orang yang memberitakan Injil yang palsu, yang tidak benar, terkutuklah dia, sekalipun dia malaikat. Itu Paulus sangat serius, karena di surat Galatia itu ada namanya Injil plus. Injil plus. Artinya begini. Mengapa Paulus sangat keras? Karena ketika Paulus pergi memberitakan Injil di jemaat-jemaat yang ada di Galatia, yang diberitakan itu Injil yang benar. Nah, setelah Paulus tidak ada di sana, ada orang-orang Yahudi yang dianggap lebih berilmu daripada Paulus, datang masuk dan
merasuk jemaat-jemaat di Galatia itu dengan ajaran yang disebut Injil Plus. Jadi gini, mereka mengajarkan begini, kalau kamu mau selamat, kamu harus disunat. Jadi kamu percaya kepada Yesus, ya, amin. Harus percaya pada Yesus. Tapi kalau kamu tidak disunat dengan cara sunat Yahudi atau disunat misalnya, tanpa disunat kamu tidak bisa masuk surga. Gitu. Kemudian ada yang juga mengatakan bahwa kalau kamu mau selamat, kamu memang harus percaya Yesus, plus kamu harus melakukan ajaran-ajaran perjanjian lama. Ajaran Taurat. Jadi ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam perjanjian lama mengenai hukum Taurat harus dilakukan. Nah, Paulus berkata, itu Injil yang salah. Dan terkutuklah dia kalau dia mengajarkan Injil yang salah. Nah, di screen saudara itu ada bahasa Inggris disebutkan di situ, knowing the truth was and the only way that a person can come to faith. Mengenal kebenaran, mengenal yang benar atau tahu yang benar adalah dan hanya jalan atau cara satu-satunya seseorang dapat datang kepada iman yang benar. Jadi tugas saudara dalam memberitakan Injil adalah juga untuk meyakinkan orang-orang mengenai kebenaran itu. Mengenal kebenaran. Karena ketika orang mengenal apa yang benar, ajaran yang benar atau kebenaran itu sendiri, hanya dengan mengenal kebenaran, seseorang dapat datang pada iman pada Tuhan Yesus. Seseorang dapat percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, saya ingin menyampaikan dalam Alkitab kita itu atau dalam doktrin Kristen, kita mengenal namanya keyakinan iman atau kalau dalam istilah umat baptis itu adalah pokok-pokok kepercayaan. Pokok-pokok kepercayaan. Nah, ajaran yang berkaitan dengan ajaran yang benar itu ada kaitan tentang Allah, tentang keselamatan, tentang Roh Kudus, tentang Alkitab itu sendiri. Dan ini saya tidak ada waktu yang cukup panjang, ataupun hari ini, pada saat ini saya tidak bisa menjelaskan semua itu. Namun saya ingat kepada saudara bahwa misalnya ajaran tentang keselamatan atau tentang Yesus Kristus yang saya tampilkan di sini adalah ajaran yang harus dimiliki dan diyakini oleh orang sebelum dia atau bahkan ketika dia percaya kepada Kristus. Dan harus, karena kalau tidak, ajaran ini tidak dimiliki atau tidak dipahami akan sulit datang pada iman. Datang pada iman kepada Kristus. Nah, ada banyak ajaran yang benar. Nah, yang saya sampaikan di sini begini. Ini disebutnya sangat esensial atau sangat penting. Nah, kalau orang tidak memiliki ini, kita sebut tidak memiliki keyakinan ini, kita dapat sebut sebagai ajaran sesat. Ajaran tidak benar. Oke, satu nih. Manusia diselamatkan oleh anugerah atau oleh karena anugerah dan melalui iman. Silakan dibaca Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Silakan. Ada yang bisa membacakan? Efesus 2 ayat 8, 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang megahkan diri. Oke, ayat ini sangat jelas sekali, saudara. Sangat jelas. Bahwa seseorang dapat diselamatkan melalui anugerah Allah. Jadi anugerah itu pemberian. Diberikan secara cuma-cuma, bukan karena usaha kita. Jadi kalau kita mengajarkan, seorang bisa selamat kalau dia berusaha
berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang membuat Allah itu senang kepada kita, sehingga diberikan jaminan keselamatan, itu salah. Tidak. Enggak ada. Kita tidak bisa diselamatkan oleh perbuatan kita, oleh usaha kita. Hanya oleh anugerah semata-mata dari Tuhan. Dan melalui iman. Itu adalah satu ajaran penting. Keselamatan oleh karena anugerah, namanya kita sebut yang terkenal dengan slogan reformasi itu ya, sola gratia. Melalui anugerah semata-mata. Kemudian sola fide, melalui iman. Nah, kita sebutkan bersama-sama Yohanes 3:16. Kita sudah hafal, banyak dari kita sudah hafal. Kita sebut bersama-sama tanpa membaca Alkitabnya. Kita sebutkan, boleh di open audionya. Bersama-sama kita menyebutkan Yohanes 3:16 tanpa membaca Alkitab. Oke, bisa? Nanti saya hitung 1 sampai 3 ya. Oke. 1, 2, 3. Karena itu kita selamat akan dunia ini, sehingga ia telah setiap orang yang percaya kepadanya dan beroleh hidup yang kekal. Oke, terima kasih. Saya sudah mendengar suaranya. Oke, luar biasa. Oke, di sini disebutkan bahwa supaya setiap orang yang percaya kepadanya, ini percaya kepadanya, tidak akan binasa melainkan berhidup. Jadi itu iman. Lalu juga ditekankan di dalam Roma 4 ayat 1 sampai 11. Kita tidak perlu jauh ke sana. Jadi ini doktrin yang sangat penting sekali. Baik ketika saudara menginjili seorang, menyampaikan kabar baik kepada seseorang, mau tidak mau, saudara harus menyampaikan berita penting ini. Bahwa kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Usaha kita tidak bisa. Kebaikan kita tidak ditimbang. Semakin banyak kita berbuat baik, maka kita masuk surga. Tidak. Karena Alkitab berkata, tidak ada apapun dari diri manusia untuk bisa menyelamatkan dirinya dengan usahanya. Tidak ada. Hanya anugerah dari Tuhan semata. Kemudian Yohanes 14 ayat 6, Yesus adalah satu-satunya juru selamat dan satu-satunya jalan ke surga. Dibacain. Coba Yohanes 14 ayat 6. Silakan, siapa yang mau baca? Satu orang. Yohanes 14 ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oke. Nah, saudara, di dalam bahasa Yunani itu lebih tegas lagi sebutan mengenai ada namanya kata sandang tertentu di situ. Kalau bahasa Indonesia itu kadang tidak terlalu kelihatan karena agak rancu bahasa kalau dipakai diterjemahkan. Di situ disebut egoemi, disebut bahwa egoemi disebut hehodos, di situ disebut hehodos. Aku adalah jalan. Aku adalah jalan. Jadi disebut egoemi, hehodos, kahe aletheia, kaheso itu bahasa Yunani-nya begitu. Nah, di situ disebut hehodos itu, kata jalan itu hodos, ada kata hehodos itu ada kata sandang tertentu di situ. Nah, kata hehodos, kata sandang menyebut situ artinya, kalau bahasa Inggrisnya the way. Artinya bahwa ayat ini memberitahukan bahwa Yesus berkata, aku adalah jalan itu. Itu sangat jelas. Aku adalah jalan itu. Bukan sebuah jalan. Atau salah satu jalan. Bukan. Yesus berkata, aku adalah jalan itu. Aku adalah jalan itu. Jadi ya maksudnya, Yesus itu adalah jalan satu-satunya. Nah itu, kalau saudara ada yang mengatakan bahwa banyak jalan ke surga, maka ada yang berkata, oh itu yang mengatakan banyak jalan ke surga, semua agama sama. Nah itu bukan ajaran Kristen. Itu namanya
ada kandungan disebut universalisme. Semua orang bisa akan selamat dengan caranya masing-masing. Kemudian ada ajaran di balik itu, namanya ajaran yang kita sebut tidak benar adalah pluralisme. Pluralisme. Mengakui bahwa ada kebenaran di agama lain, dan kebenaran agama lain dapat membawa mereka kepada keselamatan, ke surga. Jadi hati-hati nih. Ini ajaran sangat spesifik, sangat khusus nih. Jalan ke surga, juru selamat hanya Yesus. Kemudian yang ketiga, Yesus adalah Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya. Itu Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Yesus adalah firman dan firman itu adalah Allah. Allah sepenuhnya. Kemudian ayat 14 disebut firman itu telah menjadi daging, menjadi manusia sepenuhnya. Juga disebutkan bahwa dia adalah Allah dan manusia sepenuhnya. Kemudian di 1 Timotius 2 ayat 5, coba silakan dibaca. Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ya, itu. Allah itu Esa, Yesus itu adalah Allah, Yesus itu adalah manusia. Sangat jelas sekali, sangat jelas. Jadi saudara, jangan saudara salah paham mengatakan bahwa orang Kristen itu tidak mengakui keesaan Allah atau tidak mengakui Allah itu satu. Kita mengakui, saudara, agama Kristen itu adalah agama monoteis, agama yang mengakui Allah itu esa, mengakui keesaan Allah. Jelas sekali. Di dalam Keluaran 20 ayat 3. Silakan membaca juga itu, Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya, jangan ada Allah lain di hadapanku. Jelas sekali. Karena Tuhan menyebut Allah itu hanya Dia saja, gitu ya. Dan Allah itu harus kita akui dan kita terima. Di Alkitab sangat jelas bahwa Allah itu Tritunggal. Allah itu adalah Allah yang Esa, dan Esa dalam 3 pribadi kealahan yang setara dan sepenuhnya Allah, dan mereka itu adalah Allah yang memiliki kesetaraan yang sudah ada dari dahulu, sejak sebelum penciptaan sampai sekarang dan sampai akan datang. Jadi saudara harus ingat bahwa ada orang yang mengajarkan Tritunggal begitu. Itu salah. Tritunggal itu adalah Allah yang menjelma dalam rupa beda. Pada perjanjian lama itu, yang penjelmaan Allah itu dalam bentuk Allah Bapa. Kemudian pada saat Yesus di muka bumi ini, Allah itu menjelma disebutkan sebagai Allah Anak, yaitu Yesus Kristus. Kemudian sejak masa hari Pentakosta sampai sekarang ini, disebut itu Allah menjelma atau dinyatakan dalam satu pribadi saja, itu Roh Kudus. Roh Kudus sekarang ini adalah Roh Kudus. Gitu. Jadi tidak menyebut Allah Bapa lagi. Itu salah, saudara. Tidak. Jadi sejak dari zaman dahulu kala sebelum penciptaan sampai akan datang, Allah itu adalah Esa dalam 3 pribadi yang sama, setara, sepenuhnya Allah selamanya. Ini penting sekali. Nah, Yesus adalah anak Allah, jadi dia adalah satu pribadi dalam ketritunggalan itu. Nah, bagaimana menjelaskan secara manusia? Agak sulit katanya. Memang penjelasannya banyak yang sulit. Tapi bisa diimani dan bisa dijelaskan. Nah, itu penting. Nanti kalau ada yang mau bertanya, silakan berkaitan dengan ini.
Tapi ini sangat penting diterima mengenai Yesus, dia adalah Allah sepenuhnya, manusia sepenuhnya. Oke. Kemudian adalah karya keselamatan melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Ini sangat jelas. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Cuma silakan dibaca itu. Jangan-jangan saya kasih ayat yang salah. Roma pasal 10 mulai ayat yang ke 9 dan 10. Silakan. Ada yang membaca? Roma 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Oke, terima kasih. Jadi ada orang mengatakan bahwa yang penting mereka sudah kenal Tuhan, mereka mengaku Yesus, aku percaya kepada Yesus Kristus, cukup atau aku menerima Yesus, tapi tidak ada pengakuan bahwa mereka menerima Yesus, mempercayai Yesus yang telah mati dan bangkit dari antara orang mati, maka saya mengatakan tidak bisa. Tidak bisa. Alkitab berkata cukup jelas. Kalau saudara mau meyakinkan seorang, jangan hanya kepada Yesus saja. Oh, yang penting percaya Yesus Tuhan. Sudah. Yesus juru selamat. Enggak. Alkitab dengan jelas seorang mau diselamat, dikatakan sini, harus mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Karena itu bagian dari karya keselamatan. Inti Injil. Nah, ini sangat penting. Jadi ini disebut esensial. Ajaran yang benar. Jadi, karena ada yang mengatakan Yesus itu nggak mati dan bangkit. Atau yang mati dan bangkit itu sebenarnya ada kekeliruan tuh. Nggak Yesus itu hanya sepertinya bangkit, tapi dia sebetulnya bukan dia yang mati dan bangkit, yang mati itu. Ini harus diyakini. Jadi ini ajaran-ajaran yang sangat penting yang saya sebutkan di sini. Kemudian ini saya mau kita baca bersama-sama pernyataan satu kalimat ini, kalimat yang huruf besar itu kita baca bersama-sama. Oke, kita bisa mulai 1, 2, 3. Yakini apa yang kamu sampaikan, beritakan dengan penuh keyakinan. Nah, ini penting. Jadi saudara, kalau saudara memberitakan Injil, saudara harus meyakini yang saudara sampaikan, gitu. Sebabnya orang yang memberitakan Injil adalah orang yang sudah lahir baru. Orang yang sudah percaya kepada Kristus, sudah lahir baru. Itu syarat utama. Kalau saudara belum percaya kepada Kristus, mau beritakan Injil yang sepuluh wae. Tuhan bisa menggunakan batu memang. Ada orang yang bisa bertobat oleh seorang pengkhotbah yang belum bertobat. Berkhotbah, dia diubahkan. Karena Tuhan pernah berkata, kalau kamu melarang orang-orang yang ngomong kebenaran, mengajarkan, Tuhan akan menyuruh batu-batu ngomong. Artinya bahwa kebenaran yang datang dari siapa saja bisa mengubah orang. Sekalipun orangnya tidak percaya. Ada orang yang bertobat, saudara. Ujung-ujungnya setelah dia lama bertobat, dia sadar, kok yang ngajarin dia masuk penjara, kemudian melakukan hal-hal yang sangat parah sekali, kemudian murtad. Ternyata dia waktu menyampaikan itu, sampai dia akhir hayatnya nggak percaya Tuhan Yesus. Tapi yang mendengar itu bertobat. Ya gitu. Tapi jauh lebih baik harusnya adalah orang yang meyakini itu dan memberitakan dengan penuh keyakinan. Nah, saya itu ada beberapa perjumpaan saya dengan beberapa teman orang Muslim. Saya menghormati agama Islam dan orang Islam saya menghargai, sangat menghargai dan menghormati keyakinan mereka. Saking dekatnya atau kadang-kadang dalam percakapan itu celetuk gitu. Kok kamu bukan orang Muslim toh? Kenapa bukan orang Muslim?
Saya bilang begini, balik begini. Dengan penuh keyakinan saya mengatakan, mengapa kamu nggak jadi orang Kristen? Saya bilang begitu. Kenapa nggak jadi Kristen? Saya bukan berkata Kristen itu enak loh, bukan. Tapi dalam kekristenan, saya kesempatan bersaksi, dalam kekristenan, saya tidak berusaha berbuat baik untuk saya selamat, karena saya tidak mampu. Saya selamat oleh karena saya percaya kepada Kristus, saya diberikan anugerah oleh Tuhan keselamatan itu, kemudian dengan iman, dan saya dapat melakukan kebaikan oleh karena saya sudah jadi pengikut Kristus. Gitu. Kenapa tidak jadi Kristen? Saya bilang gitu. Jadi saya tidak ada orang yang minder banget tuh kalau udah ditanya gitu, seolah-olah jawabannya ya apa namanya, ya begitulah gitu ya, memang ya mungkin sudah takdirnya atau apa, enggak, saudara harus bisa memberikan jawaban. Ada banyak kejadian. Saya pernah memenangkan seorang guru dosen itu ilmu perdata Islam itu. Ini faktanya. Dan berapa tahun yang lalu saya masih ketemu dia. Tahun yang lalu saya ketemu. Saya menangkan dia tahun berapa? 2000 kayaknya. 2001 saya menangkan. Dia itu dosen ilmu perdata Islam di salah satu universitas di Semarang. Dia bertemu dengan saya itu waktu saya tinggal di kampus. Dia bertemu dengan saya itu 3 kali pertemuan. 3 kali bertemu, dan dia mau meyakinkan pacarnya yang adalah orang Kristen untuk ikut agamanya. Dan dia meminta saya untuk menolong calon suaminya itu untuk ya kalau boleh diikhlaskan gitu, pindah ke agamanya. Saya kesempatan berdiskusi dan bersaksi, kemudian kami coba membuat kajian agama, kajian Alkitab. Nah, karena dia seorang ahli hukum, maka saya menyebut mengenai ajaran Alkitab itu adalah ajaran yang sempurna. Ajaran Alkitab itu adalah ajaran yang sudah sempurna dan tidak ada lagi ajaran yang menyempurnakan. Itu iman saya. Lalu dia mengatakan, oh tidak, dalam keyakinan kami bahwa Alkitab saudara itu nggak sempurna. Maka ada yang datang menyempurnakan. Saya bilang begini, Bu, kalau Ibu bilang saya harus meyakini ajaran Ibu bahwa Alkitab kami tidak sempurna, seperti yang saya yakini itu adalah sempurna, dan saya meyakini bahwa bahwa ada kitab lain yang menyempurnakan Alkitab saya yang sudah sempurna itu, maka saya sudah berhenti jadi orang Kristen. Saya bukan orang Kristen lagi. Saya bilang begitu. Jadi kalau saya tidak mempercayai agama Ibu misalnya, ya karena memang begitu. Ya saya nggak bisa, ya gitu, nggak bisa karena saya tidak percaya gitu. Nah, lalu kemudian kami diskusi, dan setelah banyak diskusi sampai 3 hari pertemuan, ibu ini mengambil kesimpulan, Pak, saya mungkin atau arahnya saya ini tertarik ini Pak, mau mengetahui ajaran Kristen dan mengikuti gitu. Oh benar, terbuka, selalu saya menginjili dengan ajaran isi daripada berita Injil yang lebih lengkap kepada dia. Akhirnya pertemuan ketiga saya mendoakan ibu ini untuk menjadi anak Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus. Saya senang karena ibu ini adalah setia di gereja. Dia jadi orang baptis karena calon suaminya itu bukan orang baptis. Saya tidak memaksa mereka untuk jadi orang baptis juga. Tapi sampai sekarang ibu ini dan suaminya aktif dalam pelayanan di gereja. Dan bersyukur karena dia tidak ditolak di universitasnya, dia boleh tetap mengajar, tapi tidak boleh mengajar perdata Islam. Menarik sekali. Nah, saudara, Alkitab berkata, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, kata pergilah di sini adalah satu bentuk kata kerja Yunani, itu bukan maksudnya bentuk
kata kerja yang disebut kata kerja partisip sebetulnya. Masuk dalam golongan partisip. Maksudnya partisip ini itu bahasanya itu bukan bahwa kita harus pergi kemana baru kita jadikan murid, bukan. Memang ada ungkapan supaya kita pergi, betul. Tapi bahasa ini mengatakan bahwa selagi kamu pergi, senyampang kamu pergi, jadikan bangsa murid. Begitu. Maksudnya, kalau kita memberitakan Injil itu, bukan harus kita pergi ke Jogja, kita beritakan Injil, bukan. Atau, pergi dari rumah, kita beritakan, tidak. Senyampang kamu pergi, sewaktu kamu pergi itu maksudnya, kamu mau memuridkan orang. Nah, bagaimana bisa kita memuridkan, memenangkan banyak jiwa, termasuk saudara anak muda? Saya beritahu bahwa Anda bisa, karena Tuhan yang kasih. Ingat, tugas kita akan memberitakan Injil, dan Kristus, Roh Kudus sendiri yang bekerja. Jadi kalau ada orang bertobat itu bukan karena saudara, oh saya berhasil nih, seorang dosen bisa jadi orang Kristen nih, saya berhasil nih, karena kemampuan saya. Enggak, saudara, tidak. Itu Roh Kudus yang bekerja, karena kita berkata Roh Kudus yang meyakinkan orang akan kebenaran, akan dosa. Roh Kudus yang bekerja, sebabnya disebut dilahirkan dari Roh, lahir oleh Roh, karena Roh Kudus sendiri yang bekerja dalam dirinya, sehingga dia bisa lahir baru. Kita ini orang Kristen tugasnya menyampaikan. Kalau mereka menolak Tuhan, gitu. Mereka menolak yang juru selamat Tuhan itu sendiri. Tapi harus ingat, kita tetap harus menghargai orang lain. Agama lain juga harus dihormati. Gitu, jangan saudara menginjili sambil menjelekan agama lain, tidak bisa. Jangan. Tidak boleh, saudara. Karena tadi sudah dikatakan, kebenaran itu harus disampaikan, dilakukan dengan kasih. Kasih itu dikatakan, perbuatlah kepada orang lain, hal yang kamu ingin orang lain perbuat terhadap kamu. Kalau kalian ingin agamamu dihormati, ya hormatilah agama orang lain. Itu. Kalau kamu ingin nabimu dihormati, hormatilah nabi orang lain. Begitu. Jadi, dalam diskusi dengan orang non-Kristen, misalnya orang Muslim, saya berkata, agama Islam itu agama yang terbaik. Muhammad adalah nabi menurut orang Islam. Saya bilang begitu. Jadi, mengakui agama mereka, tapi saya berkata, itu bukan keyakinan saya, benar menurut agama kamu. Agama Islam. Saya bilang begitu. Nah, itu salah satu cara untuk menghormati orang. Menghormati agama orang. Jadi ini saya sampaikan, saya nggak tahu kalau waktu saya sudah kepanjangan, tapi saya sudah ingin, kalau bisa ada diskusi, ada semacam tanya-jawab gitu. Bagaimana, Rosa, Wanda, bisa ada forum tanya-jawab? Ada yang ingin bertanya, supaya mungkin lebih menarik atau gimana? Kalau ada kesempatan, kalau tidak, mungkin udah selesai. Oke, terima kasih Pendeta Robinson. Baik, saya buka untuk 3 penanya, bisa memberikan respon kepada Pendeta Robinson. Jika mungkin ada yang masih belum paham atau mau ditanyakan, silahkan. 3 penanya. Mas Kuko 1, lalu 2 siapa? Mari. Mbak Rosa. Oke, Mas Kuko dulu. Nanti sambil nunggu 2 penanya lagi. Silakan, Kuko. Shalom, Pak Pendeta Dr. Robinson. Selamat malam. Selamat malam. Saya mau bertanya, Pak, tentang doktrin. Kita tahu bahwa di dunia ini yang kita hadapi sekarang, selain kita diperhadapkan dengan kita punya iman bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi berjalannya waktu, kita pasti diperhadapkan dengan banyak doktrin yang kita berhadapkan. Nah, pertanyaan saya begini, Pak, bagaimana sih, Pak, kita menanggapi doktrin-doktrin yang ada di luar sana, sedangkan kita sendiri pun, anak muda pun, terbatas dengan pengetahuan tentang doktrin, Pak. Contohnya begini, baptis pun ada certain baptis, dan mungkin ada baptis dari luar negeri juga masih ada, terus ada lagi independen baptis.
Lalu ada lagi yang dari ajaran Wesley itu, bahwa tadi Bapak Pendeta bilang tentang doktrin itu, bahwa keselamatan, anugerah itu adalah sesuatu iman, sudah selesai. Tapi kalau ajaran Wesleyan itu masih ada lagi, jadi ada gerakan penyucian, jadi ada bahasa roh dan lain sebagainya. Nah itu kan yang sedang terjadi di kalangan kita, banyak pemuda atau banyak dari kita itu sering memperdebatkan doktrin. Nah jadinya malah kayak, oh doktrin saya lebih baik daripada kamu, atau mungkin lebih kayak membanding-bandingkan gitu Pak. Nah itu menanggapinya seperti itu bagaimana Pak? Kadang pun kita kan terbatas dengan pengetahuan doktrin, kayak di baptis ini kan kita belum, kenapa sih kok dikatakan baptis gitu kan, kita tidak tahu asal mula sejarah dan sebagainya. Mungkin kalau saya pernah, saking saya kepunya itu, saya cari di internet, oh ternyata dari bahasa Anabaptis, tapi akhirnya pecah dan lain sebagainya, seperti itu Pak. Itu sih Pak Pendeta, Pendeta Dr. Robinson. Terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik sekali. Diskusi sepanjang malam belum akan selesai karena banyak yang ada kaitan dengan ini. Saya mau sampaikan pertama bahwa kita tidak boleh takut dengan banyak doktrin yang berkembang, karena kalau ajaran Kristen itu benar yang kita yakini, maka Tuhan punya cara untuk memelihara iman orang Kristen, termasuk doktrin yang benar. Allah Roh Kudus yang bekerja secara luar biasa, memelihara sampai orang Kristen sampai sekarang ini, sekalipun pengetahuan imannya sangat sederhana, imannya masih dipelihara. Dan kemudian doktrin yang dipegang pun dalam keterbatasan, kayak tidak diajar di seminari, ini loh tentang Allah, tentang Alkitab, ini semua, ini salah, ini benar, enggak. Karena Roh Kudus bekerja. Jangan itu terjadi, takut, jangan khawatir. Kemudian, itu yang pertama. Kemudian kita punya Alkitab. Alkitab itu, dalam doktrin kita mengakui Alkitab itu adalah firman Allah dan menjadi pedoman bagi segala doktrin yang benar. Jadi Alkitab itu adalah cara untuk memfilter ajaran apapun. Alkitab. Jadi baptis itu sangat mengagungkan dalam keyakinan iman kita itu. Doktrin pertama yang kita pegang, pengakuan yang pertama itu adalah, salah satunya adalah Alkitab. Alkitab adalah firman Allah. Jadi Alkitab pun, baptis pun mengakui, menjunjung tinggi Alkitabnya. Alkitab tertinggi. Jadi kalau misalnya Pendeta Robinson mengajarkan sesuatu, diukur, difilter dari Alkitab. Kalau Alkitab bilang salah, tidak benar, maka saya tunduk kepada ajaran Alkitab. Pendeta pun, saya sebagai pendeta pun tunduk pada ajaran Alkitab, karena itu yang benar. Nah, jadi gini, saya mungkin memberi penjelasan bahwa di dalam doktrin itu, kita harus ingat bahwa ada doktrin yang saya sebut tadi esensial, atau ajaran inti pokok keimanan Kristen. Kemudian ada ajaran yang kita sebut tidak esensial. Tidak esensial maksudnya bahwa kita boleh berbeda. Ingat prinsip orang baptis itu, mengapa kita disebut baptis? Salah satunya, orang baptis bisa berbeda pendapat, bisa berbeda pandangan. Termasuk dalam tafsiran Alkitab, bisa berbeda kita. Boleh berbeda. Kuku beda dengan saya tentang satu ayat, nggak apa-apa, boleh. Kalau berkata, ini pandangan saya lebih benar, nggak apa-apa, Kuku juga bisa bela diri. Benar menurut saya, Pak Pendeta menurut saya salah, nggak apa-apa. Karena itu baptis. Kita baptis mengakui kita boleh berbeda. Kita. Kemudian, baptis itu yang membedakan baptis dengan denominasi kebanyakan, kita itu mengakui bahwa perjamuan Tuhan dan pembaptisan itu adalah upacara gereja. Kita tidak menyebut sebagai sakramen. Sudah sering mendengar itu mungkin. Bukan sakramen, itu adalah upacara gereja. Itu bukan sesuatu yang bersifat sakral untuk menyelamatkan orang, tidak juga. Karena yang menyelamatkan Yesus Kristus. Itu yang membuat kita ciri baptis. Dan otonomi gereja di tempat itu. Gereja kita ada kekuasaan tertinggi adalah atas gereja, bukan pada pendeta atau seorang jemaat atau kelompok diakon, bukan. Kekuasaan tertinggi ada pada jemaat. Nah itu tapi itu bukan termasuk dalam ajaran yang disebut esensial, pokok utama. Artinya bahwa kalau ada gereja lain yang pandangan metodenya bukan
gereja setempat sinodal, itu nggak apa-apa. Jangan kita menuduh kalian itu sesat karena kalian bukan baptis. Nggak boleh, nggak boleh. Selama mereka sama dengan kita dalam hal yang disebut esensial, kayak contoh yang saya sebutkan tadi itu loh. Percaya Alkitab adalah firman Allah, kemudian kita selamat oleh iman, bukan oleh perbuatan, oleh karunia, bukan oleh karena usaha kita. Ini kalau ajaran-ajaran inti itu udah sama, sekalipun dia gereja beda, nggak apa-apa, nggak masalah. Itu ajaran doktrin yang benar. Sekalipun dia bukan baptis loh, bukan baptis. Jadi jangan kita menuduh gereja, gereja Bethel tuh gereja sesat. Enggak. Kita berbeda. Saya tidak percaya semua orang bisa berbahasa roh, karena menurut saya salah. Enggak apa-apa. Tapi bahasa roh, kepercayaan itu, tentang bahasa roh itu bukan yang disebut kelompok esensial. Bukan yang pokok. Bukan yang pokok. Jadi kalau kita berbeda nggak apa-apa. Itu bukan ajaran sesat itu. Bukan. Hanya beda pandangan. Kita boleh sebut tidak alkitabiah, tapi bukan kelompok sesat namanya. Kalau sesat misalnya udah tidak mengakui Allah, tidak mengakui Alkitab itu firman Allah, itu baru sebut sesat. Jadi memang ada banyak doktrin, tapi ingat ada doktrin inti namanya inti. Nah, doktrin inti kita pegang. Berbeda pandangan ya boleh di mana-mana beda. Ada Baptis, ada Protestan, ada Lutheran, ada Reform, ada Calvinis, macam-macam. Nggak apa-apa itu. Udah itu jangan khawatir itu. Kita boleh beda pandangan. Jangan khawatir. Nah, jadi mungkin itu kira-kira gambarannya kuku ya. Jadi di Baptis bilang beda pandangan. Iya memang. Tapi kita kan orang Baptis nih ya. Saya pendeta Baptis, kita orang Baptis. Mengapa orang Baptis? Tapi saudara juga begini. Kita orang Baptis itu bagian orang Kristen secara umum, ya. Kita bagian dari orang Kristen secara umum. Jadi kalau dia bukan Baptis, selama dia sama seiman dengan kita dalam keyakinan inti, berarti kita ini sama-sama orang percaya dengan orang bukan Baptis. Tapi ingat, karena kita orang Baptis punya kekhasan Baptis itu diakui oleh banyak umat di dunia ini, bahkan orang bukan Kristen tuh. Umat Baptis itu sangat diakui karena kita ini punya kekhasan yang unik dan bagus sekali, baik dari sistem pemerintahan, kemudian pengakuan hak asasi, kemudian pengakuan kebebasan beragama, sangat diagungkan oleh orang umat Baptis. Jadi saudara bangga sebagai orang Baptis gitu, bangga. Ya. Kira-kira begitu, Kuku. Untuk sementara ya, kalau masih mau nanya, boleh mungkin kasih kesempatan yang lain dulu. Oke, terima kasih Pak Pendeta untuk penjelasannya. Paham kan kok? Paham kan? Kalau kurang paham nanti ada kelas malam ya Pak? Kelompok SKS nanti. Dia juga masuk seminarin nanti. Doakan ya Pak. Oke, ada yang lain silakan. Oke, dari pertanyaan pertama dari Mas Kuko, mungkin ada 2 penanya lagi atau 1, silakan. Oke. Kayaknya sudah itu ya. Sudah paham ya Pak? Sudah paham karena atau apakah ini kalau udah jam 11 gitu. Jam. Oke, nggak apa-apa. Saya mau tanya Pak. Wanda mau nanya apa? Ya. Wanda mau nanya apa? Ini lebih ke praktek ya Pak. Jadi waktu berusaha buat meyakinkan orang lain tentang ajaran Kristen yang saya yakini, ada pertanyaan yang saya juga bingung Pak buat menjawabnya. Jadi waktu itu dia tanya, kalau Yesus adalah anak Allah, kenapa Yesus nggak tahu waktu penghakiman, maksudnya kedatangannya kedua kali gitu Pak. Nah saya nanti tanya sama Pak Pendeta dulu ya, karena saya nggak tahu Pak. Nah mungkin Pak Pendeta Robinson bisa menjelaskan. Oke, itu pertanyaan yang sangat menarik. Jadi di dalam pertama bahwa dia itu ketika dia menjadi manusia, kan di dalam Filipi pasal
2 ayat yang ke-6 itu disebut, coba bisa dibaca itu, di pasal ayat 6 dikatakan apa itu di sana? Coba dilihat. Filipi berapa, Pak? Pasal 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan apa? Dia telah Melainkan mengosongkan dirinya. Ya kan? dirinya sendiri. Ya, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi sama dengan manusia. Jadi ketika dia namanya itu kenosis, itu pengosongan diri. Ketika dia menjadi manusia, bayangkan saudara kalau dia menjadi manusia itu sepenuhnya Allah dengan membuat atribut kealahannya semua ke bawah. Ada di sini. Nggak ada orang yang bisa bertahan ya sama Tuhan Yesus. Karena dia adalah kan, nggak ada yang bisa melihat Allah kan. Jadi harus ada proses pengosongan diri. Itu penjelasan pertama. Jadi dia menanggalkan beberapa sifat kealahannya untuk bisa jadi manusia. Tapi hakikat kealahannya tidak berubah. Dia tetap Allah 100%. Walaupun dia jadi manusia. Jadi ada keterbatasan yang ke bawah. Soalnya dikatakan dia selalu berdoa kepada Bapa, berkomunikasi dengan Bapa dalam keterbatasannya dalam diri manusianya. Itu penjelasan. Tapi penjelasan tersebut itu adalah sebetulnya tidak mengarah kepada soal pengetahuan. Tidak mengarah. Tapi bisa dipakai. Karena terjadi pengosongan diri. Tapi argumentasi yang baik menolong itu ketika Yesus mengatakan bahwa hanya Bapa yang tahu. Anak tidak tahu. Jadi dalam ketritunggalan itu, waktu kan ada sistem kepemimpinan ketritunggalan. Allah Bapa, Anak. Ada ketundukan Yesus kepada Bapa untuk melakukan sesuatu yang disuruh. Aku diutus oleh Bapa untuk melakukan ini. Ada semacam tata kepemimpinan dalam ketritunggalan itu. Di mana tugas daripada anak itu ketika mendapat tugas untuk kembali ke dunia itu adalah hak prerogatifnya Allah Bapa. Jadi tapi sama mereka sama ini strukturnya setara nih. Ya. Jadi ketika dia menjalankan untuk tugas apa itu dia menerima perintah. Jadi itu ditugaskan oleh Allah Bapa kepada anak. Itu tidak mengurangi bahwa dia tidak tahu semuanya. Dia tahu. Tapi dia berkata bahwa hanya Bapa yang tahu, dalam arti bahwa hanya Bapa yang nyuruh dia nanti. Seperti datang ke dalam dunia ini kan Bapa yang nyuruh. Aku diutus oleh, ketika dia menyuruh anaknya ke dalam dunia itu kan adalah sistem kepemimpinan tuh. Sistem pengaturan dalam ketritunggalan itu. Seperti aku meminta kepada Bapa untuk mengutus Roh Kudus, mengirimkan Roh Kudus. Itu kan sistem cara pengaturan kealahan ketritunggalan. Itu maksudnya yang penjelasan. Jadi Yesus adalah Allah yang Maha Tahu. Ketika dia menjadi manusia, ada keterbatasan yang dia miliki ketika jadi manusia. Seperti dia secara tubuh ada di satu tempat, sekalipun dia tahu pengetahuannya ada di mana-mana. Karena dia jadi manusia. Kemudian yang terpenting penjelasannya adalah dalam sistem kepemimpinan kealahan Tritunggal itu. Begitu. Biasanya kalau saya pernah berdiskusi menjelaskan, berarti penjelasan selanjutnya mereka akan tanya gini. Ya berarti kan mereka nggak satu tuh. Karena kan ada berapa, cara mereka mengatur berarti kan ada berapa. Saya biasanya mengembalikan kepada, kamu kan menyerang agama Kristen, kamu nggak meyakini Alkitab kita. Lalu kemudian saya mengatakan begini, nah di kitab saudara itu ada sebutan mengenai tata ekonomi pengaturan yang ada sebut pengakuan daripada menyebut saya, menyebut kami. Kamu sudah pernah membaca kitab yang lain,
kalau memperkenalkan Allah itu selalu berkata, maka kami menyatakan kepadamu, maka kami berfirman itu. Pernah mendengar enggak? Belum pernah, Pak. Sebaiknya saya nasihatkan jangan takut untuk membaca. Sebentar. Saya ini dari tadi ikut acara. Pagi tadi ada rapat, siang ikut acara pemakaman Zoom. Gua harus selesai 1 jam yang lalu, jadi ini dari pagi nih. Nah, saya berkata pada saudara, jangan takut membaca kitab suci orang lain. Jangan takut, karena atas saudara punya keyakinan yang benar, membaca itu tidak membuat saudara itu menjadi beragama lain, tidak. Nah, karena dengan mengenal agama lain dan kitabnya, saudara lebih mudah untuk berdiskusi gitu. Jadi saya menyebutkan itu. Jadi kan di agama kalian juga ada sebutan mengenai kami. Tapi kan kami ini maknanya satu tunggal, ya kan sama aja. Penggunaan kata kami ketika dipakai berarti walaupun itu sebagai ungkapan kehormatan, tapi menuju pada sebutan pluralitas, kejamaan daripada ketunggalan. Jadi kita itu diskusi, tapi harus ingat baik-baik bahwa dalam memberitakan Injil harus dibedakan dengan perdebatan. Menghindari perdebatan lebih baik saling bertukar pikiran. Kalau dia tidak menerima silakan. Kemudian kalau dia tajam menyerang saudara harus mengenal sedikit agamanya upaya saudara bisa menjelaskan. Gitu. Jadi ini tidak mengurangi kayak seperti ini, ini tidak mengurangi bahwa Yesus itu tidak maha tahu. Dia itu maha tahu, tapi hanya menekankan dia menghormati hak yang dimiliki oleh Allah Bapa mengutus anak termasuk ke dunia maupun termasuk kembali ke dunia pada kedatangan yang kedua kali. Gitu. Seperti itu. Oke. Oke, Pak. Terima kasih. Ya. Ada tanggapan dari teman-teman semua? Yang lain, soalnya saya pikir ini menarik sekali, tapi rupanya apa penjelasan saya dimengerti atau membuat bingung, saya juga nggak ngerti gitu loh. Karena ada tanggapan yang lain, silakan. Kuliah malam Mbak ini. Iya ya. Gitu. Kuliah S1, Pak. Oh iya, enggak juga. Saya juga sering mengajar dalam acara-acara dengan kaum awam. Ada gereja-gereja mengundang diskusi maupun pengajaran tentang doktrin Kristen. Jadi bukan dalam forum perkuliahan saja. Ini hal yang lumrah sebetulnya, hal yang lumrah. Jadi hal yang jangan dianggap sebagai hal yang berat, kelas berat. Lumrah banget. Oke, saya kalau begitu saya mau bertanya. Saudara, kalau ada seorang bertanya pada saudara, seorang yang sudah mati itu ada kesempatan bertobat enggak? Orang yang sudah mati ada kesempatan bertobat enggak? Saudara mau bilang apa? Ada yang mau jawab itu? Silakan. Silakan nih. Ini pemuda-pemuda Kristen nih. Kalau orang sudah mati, sudah di alam kubur sana. Silakan sekarang. Perkenalkan saya Noel, Pak, dari Baptis tadi cabang Pondok Raden Patah. Oke, silakan. Ya, kalau menurut saya kalau mati sudah tidak ada kesempatan, Pak, untuk bertobat karena setelah mati manusia diperhadapkan pada penghakiman ya, mau ke surga atau ke neraka. Itu menurut saya sih kalau dalam keyakinan Kristen. Tapi kalau dalam keyakinan Katolik ya, ada namanya api penyucian, namanya purgatori. Jadi memang dosa manusia itu nanti akan dibersihkan dulu, habis itu
dia boleh masuk surga. Jadi ada jangka waktunya, tergantung waktunya. Itu Pak, tergantung apa dosanya itu beratnya seberapa kayak gitu. Tapi kalau menurut saya Kristen kalau sudah mati tidak ada kesempatan untuk bertobat. Jadi Tuhan memberikan kesempatan bertobat saat kita masih hidup di dunia ini sih Pak, menurut saya Pak. Ya, Seperti itu Pak. argumentasinya sangat baik. Sangat baik sekali. Biasanya kalau dalam argumentasi itu orang tanya, coba kamu Noel ini Mas Lanang ini ya. Silakan buka di dalam 1 Petrus 3 ayat 19 dan 20. Jadi 1 Petrus pasal 3 ayat 19 dan 20 silakan dibaca. Dan ia 1 Petrus 3 20, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada orang-orang yang di dalam penjara, yaitu kepada orang-orang mereka yang dulu pada waktu tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dan sabar waktu penuh sedang melakukan bahtera-Nya, di mana yang sedikit yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Oke. Jadi di sini dikatakan bahwa orang-orang yang sudah mati itu di zaman Nuh masih ada kesempatan nggak? Menurut ayat ini ya Pak? Ya. Kalau saya baca ini untuk yang itu sih Pak, yang belum mendengar Injil gitu ya Pak, kalau menurut saya sih. Berarti ada kesempatan. Iya Pak. Dan mungkin menurut saya ini untuk juga orang-orang perjanjian lama yang belum mendengar Injil gitu Pak. Jadi Tuhan Yesus turun ke dunia orang mati gitu untuk beritakan Injil kepada mereka. Bukan orang-orang yang sudah mati akhir-akhir ini berarti ya? Enggak termasuk. Bukan. Nah, itu secara konteks itu 1 untuk perjanjian lama. Petrus 4 ayat 6, coba dibaca. Silakan dibaca. Itulah ya 1 Petrus 4 ayat 6. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani tapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Jadi gini, saudara, kita itu kan yang sampaikan oleh Noel itu udah benar nih, udah benar ya, pernyataan kamu udah benar nih. Tapi seringkali ketika kita diperhadapkan pada ini, kamu ngomong, saya argumentasi bilang gini, kamu ngomong itu berdasarkan ayat Alkitab atau enggak? Berdasarkan keyakinan Alkitab? Oh iya, udah pasti. Kalau dia tanya, sebelum orang sampaikan ayat ini, kalau orang tanya, bukti ayat Alkitab itu bilang ngomong bahwa kita nggak ada kesempatan di mana gitu. Kalau sampai kamu nggak bisa menunjukkan, biasanya orang akan nanya, loh, tak tunjukkan loh ini. Ada ayat yang jelas mengatakan ada kesempatan kok gitu. Orang yang mati pun bisa mendapat berita Injil untuk bisa bertobat gitu loh. Nah, jadi kalau kita argumentasi, saudara, saya sengaja mengganggu dengan pernyataan ini dan bahwa yang disampaikan oleh Noel itu benar, tetapi ketika kita berargumentasi, kita disampaikan pada fakta-fakta ayat Alkitab, kita mau bilang apa gitu. Apa kita mau tanya Pak, nanti saya tanya Pendeta Bayu ya, atau ujungnya ke Pak Robinson gitu. Gimana nih, Mas Lanang coba. Gini Pak, saya mau menanggapi bagaimana pas 16 Pak, di mana yang kisah orang kaya dan orang kaya dan yang beda itu kan di antara aku ada juru maut yang akan dekat dan kamu tidak bisa ke tempatku dan kamu sebaliknya juga seperti itu Pak. Bagaimana menurut Bapak? Oke. Kalau argumentasi orang itu sebenarnya memang bisa dipakai sebagai ayat
Walaupun orang kadang-kadang mengganggunya begini loh, Noel. Loh, kan itu perumpamaan. Emang orang yang di surga sama di neraka tuh bisa berkomunikasi? Kan enggak. Katanya. Biasanya orang ganggunya gitu. Kan emang saudara itu perumpamaan itu memang mau begitu di surga. Di surga sama di neraka tuh bisa berkomunikasi apa gitu. Jadi itu kan perumpamaan, belum tentu benar gitu katanya. Tapi ayat itu perumpamaan itu bisa dipakai nih Noel, bisa. Baik, ada ayat lain yang lebih kuat, Ibrani 9 ayat 27 juga nggak salah itu. Ibrani 9 ayat 27. Coba dicek. Ibrani pasal 9 ayat 27. Salah satu ayat yang kuat. Coba dibaca. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali aja, dan setelah itu dihakimi. Jadi ini ayat yang sangat kuat banget. Cuma kalau ada waktu saya bisa akan menjelaskan mengenai ayat-ayat yang kita baca tadi di 1 Petrus itu sebetulnya tidak seutuhnya menjelaskan tentang bahwa Yesus sedang meyakinkan orang yang di dunia roh ini untuk percaya di Anda. Tidak. Ayat-ayat itu tidak mendukung ke sana. Karena misalnya kata memberitakan itu, kata terjemahan bahasa Indonesia itu yang memberitakan Injil itu, yang pasal 3 itu tidak tepat sebetulnya. Sebenarnya itu hanya memberitakan saja. Memberitakan. Karena itu keruso, bukan berita Injil. Kayak memproklamirkan. Yesus turun ke dunia orang mati untuk memproklamirkan, untuk mengumumkan. Bukan untuk memberitakan Injil. Jadi itu ada agak kurang tepat terjemahannya. Kemudian di pasal 4 harus dipahami dengan cara berbeda. Jadi Alkitab tidak saling bertentangan ayatnya, tapi harus hati-hati bahwa kita harus menggunakan ayat yang jelas, tapi juga argumentasi yang tepat. Tadi Lanang udah benar, cuma mungkin dukungan ayat Alkitabnya yang kurang gitu aja. Harus ingat supaya ditambah dengan dukungan Alkitab membuat itu lebih cukup jelas. Nah, kadang ini salah satu contoh. Kadang kita nggak siap saja, tapi Roh Kudus bisa memampukan orang Kristen untuk bersaksi kok. Tanya jawab. Seperti pengalaman kuku yang saya dengar di khotbah yang dulu kan, dia bisa ngomong, bisa jadi itu pekerjaan Roh Kudus tuh, bukan karena dia dibina, dilatih, dicandi, bukan, karena Roh Kudus kasih hikmat kepada dia dalam saat-saat tertentu. Begitu. Tapi setidaknya kita perlu belajar, perlu berdiskusi, supaya saudara jangan kayak orang bilang, kok nggak bisa ya. Saya sejak SMA itu, sejak bertobat kelas 2 SMA, saya belajar terus Alkitab, sampai saya bisa diskusi sama orang-orang non-Kristen. Bisa bersaksi sejak kelas 2 SMA itu, tanpa masuk seminari. Jadi kalau saudara mau belajar pun, Tuhan bisa kasih kemampuan. Oke, udah jam 7:30. Saya sudah tambah semangat, tapi saya tahu nanti sedikit lagi udah capek sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sudah, sama-sama. Ya, Pak. Oke, terima kasih. Ada part 2, Pak. Oke, gelombang kedua nggak Pak? Gelombang kedua. Daftar seminar ya, Kuko? Iya. Oke, terima kasih Pak Pendeta Robinson dan teman-teman semua yang antusias untuk mendengarkan dan juga bertanya serta menjawab. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Pengumuman untuk minggu depan kita akan melakukan KTB di kelompok masing-masing. Silakan masih dengan secara online ya, baik lewat Google Meet, Zoom atau WA call, silakan diatur dengan pemimpinnya, dan diingatkan juga untuk ibadah kita
sampai dengan 20 Juli masih diadakan secara streaming, teman-teman. Silakan teman-teman bisa menyiapkan diri meskipun online, tapi tetap antusias, tetap berpakaian yang rapi dan sopan ya, jangan pakai daster atau pakai baju tidur meskipun di rumah. Oke, itu aja. Tetap kesehatan. Kalau keluar rumah, ya kalau darurat saja. Sekarang kita sudah memasuki PPKM darurat Jawa Bali. Silakan teman-teman boleh ambil bagian sebagai warga negara Indonesia yang baik dengan tetap patuhi protokol kesehatan. Tetap sehat teman-teman. Kita akan mengakhiri persekutuan kita dalam doa. Bisa next back. Selamat ulang tahun kepada Pendeta Dr. Robinson Rimon, MTH. Kiranya semakin diberkati Tuhan dengan kesehatan, hikmat, dan bijaksana. Amin, amin. Ulang tahun Mbak Pendeta. Terima kasih. Saya kok tambah muda ya di fotonya. Tadi gantengnya belum hilang. Fresh, Pak. Oh gitu ya, gantengnya belum hilang gitu aja. Masih ganteng maksudnya itu. Enggak. Oke, kita akan berdoa untuk menutup persekutuan kita malam hari ini, dan kita juga berdoa untuk Pendeta Robinson Rimon dengan bertambahnya usia di tahun ini. Tuhan yang akan menambahkan berkat-berkat hikmat dan bijaksana. Mari kita akan berdoa dengan kasih. Bapak Pendeta Muda Bayu Kinle dapat memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi kami. Kami bersyukur di tengah-tengah situasi yang sulit bagi kami, tetapi kami masih diberikan waktu untuk bersekutu dan juga menikmati kebaikan Tuhan lewat persekutuan kaum muda di sore hari ini. Terima kasih buat hamba-Mu Pendeta Robinson yang sudah memberikan firman dan juga sharing tentang pengetahuan kami tentang Engkau. Biarlah kami semakin dibekali, semakin diperlengkapi untuk menjadi kaum muda yang berintegritas, punya prinsip, dan memegang teguh akan iman yang sudah Engkau berikan kepada kami. Berkati hamba-Mu, dan kami bersyukur tahun ini yang Engkau boleh menambahkan umur yang panjang kepada Bapak Pendeta Robinson. Biarlah Tuhan terus memberkati dalam pelayanan sebagai ketua di STBI, dan juga hamba Tuhan di gereja ini. Tuhan akan senantiasa memberkati dan menolong supaya semua yang menjadi rencana juga cita-cita dari hamba-Mu ini dapat terpenuhi sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu dan juga Ebi, Tuhan akan memberkati, khususnya untuk Saudari Marcella yang masih sakit di Jakarta. Kami berdoa supaya Tuhan menolong dan menjamah supaya Marcella kembali pulih dan dapat menikmati kebaikan Tuhan walaupun jauh dari keluarga. Tapi kami percaya Tuhan senantiasa akan memberkati Marcella dengan kesehatan yang Kau berikan kepada Marcella, dan juga Mbak Jennifer di Kediri bersama keluarga. Tuhan akan memberkati dan menolong. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk teman-teman yang setia dalam PKMB di sore hari ini. Tuhan terus memberkati hidup mereka dan sertai mereka di tengah-tengah situasi pandemi ini. Kami mohon supaya Engkau tetap menjaga kami dan menolong kami, menghindari kami dari ancaman virus-virus ini Tuhan, dan biarlah kami tetap waspada dan tetap menjaga diri kami dan juga keluarga kami masing-masing. Berkati ibadah besok, Tuhan menolong supaya semua petugas diberikan penyertaan Tuhan, supaya ibadah dapat berlangsung baik, dan kami semua yang berada di rumah dapat menikmati berkat Tuhan lewat ibadah dan firman Tuhan dan penyembahan kami. Terima kasih Bapak, kami akan berpisah dan kembali ke aktivitas kami dan juga bersama dengan keluarga masing-masing. Tuhan tetap memberkati kami dan menyertai kami. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pendeta. Terima kasih Pendeta Robinson, semua teman-teman. Mari kita berfoto dulu teman-teman. Pak Pendeta bisa tetap stay, bisa open kamera buat teman-teman yang belum mengaktifkan. Mas Okta bisa pimpin kita. Oke. Apakah sudah siap semuanya? Ebi dan Bu Robinson bisa ikut sekalian, Pak.
Oke. Apa sudah semua? Mas Yusuf belum. Kela, Gladys, dan Yes. Oke, dimulai aja, Mas. Oke. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, sudah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak Pendeta Edi, Robinson, Ibu. Pak Bayu, God bless Mas you all. Encun, Koko, dan semua kawan-kawan yang sudah semangat hadir. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita semua. Oke, terima kasih. Dadah, Bu Kini.